Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Soimatul Tajuddidiyah dari Prodi PAIP Kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan suatu bentuk sistem pembelajaran yang proses pembelajarannya jauh dari pusat penyelenggaraan pendidikan dan bersifat mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah suatu model pembelajaran yang membebaskan pembelajar untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain. Pembelajaran jarak jauh menurut Harina Yuhetu 2002 ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan jarak jauh, antara lain. Yang pertama, dapat dipercepatnya usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasaran kerja. Yang kedua, dapat menarik minat calon peserta yang banyak. Yang ketiga, tidak terganggunya kegiatan kehidupan sehari-hari karena pola jadwal pembelajaran yang luas. Yang keempat, harapan dan meningkatnya kerjasama dan dukungan pengguna lulusan atau keluaran. Hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh. Hakikat pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian dan peningkatan kemampuan melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pembelajaran. Adapun hakikat pendidikan sistem belajar jarak jauh ini adalah: yang pertama, pendidikan sepanjang hayat; yang kedua, pemberdayaan lembaga pendidikan; yang ketiga, pemberdayaan pembelajar atau warga belajar. Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh. Prinsip pendidikan sistem belajar jarak jauh untuk pembuatan program ini dititik beratkan pada prinsip pendidikan jarak jauh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kemandirian; yang kedua, prinsip keluasan; yang ketiga, prinsip keterkinian; yang keempat, prinsip kesesuaian; yang kelima, prinsip mobilitas; dan yang keenam, prinsip efisiensi. Ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. Yang ketiga, jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru. Yang keempat, komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu arah maupun dua arah, atau two-way communication. Yang kelima, peran guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan siswa bertindak sebagai partisipan. Yang keenam, selama kegiatan belajar, siswa cenderung membentuk kelompok belajar. Yang ketujuh, proses pembelajaran di pembelajaran jarak jauh masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka atau tutorial. Kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Kesuksesan pembelajaran jarak jauh yang meninggalkan ketaatan pada jadwal seperti pada proses pembelajaran tatap muka bukanlah merupakan suatu pilihan yang mudah baik bagi instruktur maupun peserta didik. Maka dari itu, pembelajaran jarak jauh memiliki keterbatasan sekaligus kelebihan. Kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahwa pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Yang ketiga, baik pendidikan maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan sejumlah peserta yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pembelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya.
Kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, tingginya kemungkinan gangguan belajar yang akan menggagalkan proses pembelajaran karena pembelajaran jarak jauh menuntut pembelajar untuk belajar mandiri dan belajar individual. Yang keempat, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Masalah dan kendala pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh antara lain. Yang pertama, kurang tersedianya infrastruktur dan sumber daya pendukungnya. Yang kedua, adanya kekhawatiran, pendapat dan persepsi keliru yang berkembang di masyarakat tentang pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, pembelajaran dianggap tidak menarik karena tidak ada atau kurangnya interaksi antara pengajar dengan pembelajar. Yang keempat, sulitnya memilih media pembelajaran yang efektif dan interaktif sesuai dengan keinginan dan minat pembelajar. Yang kelima, kuota dan jaringan. Perkembangan pendidikan sistem belajar jarak jauh. Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia sebenarnya tidak berlangsung sejak lama. Namun, berkembangnya terhenti tanpa diketahui sebabnya. Pada tahun 50-an, muncul kembali pendidikan jarak jauh dalam bentuk penataran guru tertulis. Tujuan dari penataran ini adalah meningkatkan kualifikasi guru yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada awal tahun 70-an muncul prakarsa baru dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yaitu munculnya penataran guru dengan berbasis siaran radio. Mulai saat itu berbagai inisiatif dilakukan untuk penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan berbagai lembaga pendidikan. Namun karena sumber-sumber yang diperlukan untuk pengembangan program belajar jarak jauh yang baik amat terbatas dan itu pun berserakan berbagai tempat. Dan dalam rangka memajukan pendidikan jarak jauh ini maka dibentuklah pendidikan yang dinamai PAMONG atau pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua dan guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.